Assalamualaikum, halo. Kali ini aku bersama teman-temanku akan menyampaikan materi pembelajaran ekonomi di kelas 10, yaitu mengenai bank sentral dan bank umum. Tapi sebelumnya, ayo berkenalan bersama aku dan teman-temanku. Kami dari kelompok 4 dengan anggota Ismail Ayubi, Muhammad Julan Fadilah, Marsha Fahira, Putri Anissa, Aisyah Nur Kurnia, Tapan Bayani Toli. Selamat menyaksikan. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dengan memberikan layanan fungsi perbankan dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum dikelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama ada bank pemerintah. Bank pemerintah adalah bank yang dimiliki sepenuhnya atau sebagian besar oleh pemerintah. Contohnya adalah Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank BTN. Yang kedua ada bank swasta nasional. Bank swasta nasional adalah bank yang dimiliki oleh swasta nasional. Contohnya adalah Bank BCA, Bank Danamon, dan Bank CIMB Niaga. Yang ketiga ada bank asing. Bank asing merupakan cabang atau anak perusahaan dari bank yang berkantor pusat di luar negeri. Contohnya adalah Citibank, HSBC, dan Standard Chartered Bank. Yang keempat ada bank campuran. Bank campuran adalah bank hasil kerjasama antara pihak asing dengan pihak nasional dengan kepemilikan saham yang terbagi. Contohnya adalah Bank BTPN yang bekerja sama dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation dan Bank Commonwealth. Yang kelima ada bank syariah, beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam seperti larangan riba dan pembiayaan berdasarkan bagi hasil. Contohnya adalah Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat Indonesia, dan BNI Syariah. Yang keenam ada bank umum konvensional, adalah bank yang beroperasi dengan sistem perbankan konvensional yang umum dan mengenakan bunga pada pinjaman dan simpanan. Contohnya yaitu Bank Mandiri dan BCA. Secara umum, fungsi bank umum adalah menghimpun dana kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat. Ada juga fungsi bank yang lain diantaranya 1. Menerima deposito dari masyarakat dan memberikan pinjaman. Kedua, menyediakan layanan keuangan seperti rekening tabungan, kredit, dan investasi. Yang ketiga, memfasilitasi transaksi keuangan sehari-hari seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan penerimaan pembayaran. Yang keempat, menyediakan mekanisme dan alat tipe pembayaran yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Bank umum menawarkan beberapa produk berupa tabungan, deposito berjangka, giro, kredit, ATM dan transfer, safe deposit box, layanan perbankan digital, layanan pengelolaan kekayaan, produk asuransi, dan produk investasi. Sedangkan jasa-jasa yang diberikan oleh bank diantaranya adalah jasa transfer, jasa diskonto, jasa penyewaan, jasa inkaso, jasa kartu kredit, jasa cek perjalanan, dan jasa valuta asing. Bank sentral berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Singkatnya, bank sentral adalah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral ini limited edition loh, karena hanya ada satu di setiap negara. Nah, di Indonesia, Bank Indonesia ditunjuk oleh undang-undang menjadi bank sentralnya Indonesia. Bank sentral memiliki beberapa fungsi utama yang penting dalam perekonomian suatu negara. Di antaranya adalah 1. Mengatur dan mengawasi sistem keuangan secara keseluruhan untuk menjaga stabilitas moneter dan finansial. Kedua, menjalankan kebijakan moneter, termasuk mengendalikan suku bunga dan jumlah uang yang beredar untuk mencapai tujuan stabilitas harga. Ketiga, bertindak sebagai bank bagi bank-bank komersial, menyediakan likuiditas dan mengawasi kepatuhan terhadap regulasi perbankan. Keempat, menjaga cadangan devisa negara dan mengelola kebijakan mata uang asing. Kelima, sebagai bank pemerintah. Dan yang keenam, menerbitkan uang kertas dan koin. Bank sentral memiliki wewenang untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi bank.
Independensi bank sentral adalah kebebasan bank sentral dari campur tangan pemerintah untuk dapat melaksanakan kebijakan moneternya yang bebas dari pertimbangan-pertimbangan politik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Kemudian independensi bank sentral yang lainnya adalah 1. Independensi kelembagaan, independensi sarana akhir, independensi instrumen, independensi personal, dan independensi keluarga. Sepertinya penyampaian materi oleh aku dan teman-temanku sudah cukup sampai di sini. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir ya. Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.